Cerita ini bukan sekadar karangan. Ini adalah sebuah pengakuan, sebuah kejadian nyata yang dialami oleh seorang perawat saat jaga malam di sebuah rumah sakit yang lokasinya sengaja kami rahasiakan. Di rumah sakit itu ada sebuah bangsal yang sudah sangat lama ditutup untuk umum. Namanya bangsal ketujuh. Secara resmi, tidak ada satupun pasien yang dirawat di sana. Setiap ruangannya kosong, pintunya terkunci, dan lorongnya gelap gulita. Tapi anehnya, hampir setiap malam, bel panggilan dari bangsal itu selalu berbunyi. Malam itu, seorang perawat muda bernama Dina mendapat giliran jaga. Suasana terasa seperti biasa, tenang dan sunyi. Hanya suara detak jam dinding yang menemani. Tepat pukul 12 lewat sedikit, suara yang paling dihindari para perawat terdengar. Bel dari bangsal 7 berbunyi, memecah keheningan malam. Awalnya, Dina hanya menghela napas, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanyalah gangguan kabel listrik biasa, sesuatu yang sering terjadi di bangunan tua. Tapi tak lama kemudian, bel itu berbunyi lagi. Kali ini bunyinya lebih panjang dan lebih mendesak, seolah ada yang benar-benar butuh pertolongan. Dengan perasaan berat hati, Dina bangkit dari kursinya dan berjalan ke sana. Semakin dekat ia melangkah, lorong menuju bangsal 7 terasa semakin dingin. Udara di sekitarnya begitu menusuk tulang, hingga napasnya terlihat samar di bawah cahaya lampu koridor yang redup. Hidungnya menangkap aroma aneh, perpaduan antara bau obat-obatan lama yang menyengat dengan bau amis yang sulit dijelaskan. Dina terus berjalan, mengikuti sumber suara bel yang ternyata berasal dari kamar paling ujung di lorong itu. Kamar yang seharusnya kosong. Dengan tangan gemetar, ia mendorong pelan pintu kamar itu. Di dalamnya, ranjang pasien tertata rapi. Spraynya bersih, seolah baru saja disiapkan. Tirai putih yang mengelilingi ranjang itu tertutup rapat, bergoyang pelan meskipun tak ada angin sama sekali. "Permisi," panggil Dina pelan. Suaranya nyaris tak terdengar. Tidak ada jawaban. Hanya kesunyian yang panjang dan mencekam. Saat Dina hendak berbalik, jantungnya serasa berhenti berdetak. Bel itu berbunyi lagi. Tapi kali ini suaranya berasal dari belakangnya. Dari dalam kamar yang baru saja ia masuki, Dina menoleh dengan gerakan yang sangat lambat. Matanya terpaku pada ranjang di balik tirai. Di sana, sekarang ada seseorang. Sebuah siluet tubuh terlihat berbaring di atas ranjang. Dina mendekat perlahan dan melihat sebuah tangan pucat menggenggam selimut. Di pergelangan tangan itu melingkar sebuah gelang pasien yang sudah usang dan menguning. Nama yang tertera di gelang itu masih bisa terbaca dengan jelas. Seketika tubuh Dina membeku. Ia mengenali nama itu. Pasien itu sudah meninggal 3 tahun yang lalu di kamar ini. Perlahan, sosok di balik tirai itu menoleh ke arahnya. Wajahnya pucat kebiruan. Matanya kosong menatap Dina dengan suara yang lirih dan serak. Sosok itu berbicara, "Suster, infus saya habis." Dina tidak bisa bergerak. Kakinya seolah terpaku di lantai. Tiba-tiba, sebuah tangan yang dinginnya seperti es menggenggam pergelangan tangannya. Suara itu kembali berbisik. Kali ini tepat di telinganya. "Jangan matikan lampunya. Kami takut gelap." Saat itu, dari sudut matanya, Dina melihat baanggen-baanggen lain mulai muncul di sekitar ruangan. Ia tidak sanggup lagi menahannya. Pandangannya menggelap dan ia pun pingsan. Dina baru ditemukan keesokan paginya oleh rekan-rekannya terbaring tak sadarkan diri di depan pintu bangsal ketujuh.
Sejak insiden malam itu, pihak rumah sakit memutuskan untuk mengunci bangsal itu secara permanen. Sebuah gembok besar dipasang di pintunya, berharap tidak akan ada lagi yang bisa masuk atau keluar. Tapi anehnya, bel dari bangsal 7 masih sering berbunyi, terutama tepat pukul 12 malam. Konon, pada jam itulah para perawat biasa melakukan pemeriksaan rutin pada pasien-pasien mereka. Dan mungkin para penghuni lama bangsal 7 masih menunggu suster datang untuk memeriksa keadaan mereka. Jadi, jika suatu saat kamu berada di rumah sakit pada malam hari dan mendengar suara bel panggilan, pastikan dulu bangsal itu benar-benar masih memiliki pasien. Karena jika tidak, mungkin merekalah yang sedang memanggilmu. Dan mereka tidak suka dibiarkan menunggu terlalu lama.